Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kita kali ini akan membahas mengenai model atom. Model atom telah banyak dipelajari oleh banyak peneliti sehingga dalam perjalanannya terdapat sejarah teori model atom. Sejarah teori model atom yang pertama dimulai oleh John Dalton dengan teorinya solid sphere model dan dilanjutkan oleh J.J. Thomson dengan bentuk plum pudding model, dan selanjutnya Rutherford nuclear model, Niels Bohr planetary model, dan Erwin Schrödinger quantum model. Secara lebih detail kita akan bahas. Sebelumnya, penyebutan atom dimulai dari tokoh Yunani yang bernama Demokritus sekitar 460 sebelum Masehi, di mana penyebutan atom tersebut berawal dari pemikiran dari Demokritus bahwasanya alam semesta tersusun dari partikel yang sangat kecil yang disebut dengan atom. Atom sendiri berasal dari kata Yunani atoma, yaitu yang tidak dapat dibagi lagi. Selanjutnya, teori mengenai penemuan model atom ini dimulai dari John Dalton pada tahun 1803 melalui eksperimennya, sehingga dia menyatakan bahwasanya atom adalah partikel bola pejal di mana tidak terdapat lubang yang dia biasa sebut dengan solid sphere model. Atom ini merupakan bola pejal tidak bermuatan. Beberapa postulat Dalton yang cukup terkenal terdapat di bawah ini. Di antaranya, yang pertama adalah atom merupakan building block materi. Jadi atom merupakan partikel yang paling kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua adalah semua atom dari suatu unsur adalah identik. Atom dari unsur yang berbeda memiliki massa dan sifat yang berbeda pula. Postulat yang ketiga, selama perubahan kimia, atom tidak dapat diciptakan, dimusnahkan, ataupun diubah menjadi tipe atom lainnya. Postulat Dalton yang keempat, senyawa dibentuk melalui kombinasi sejumlah atom dari unsur-unsur yang berbeda dengan perbandingan tetap dan tertentu. Pasangan unsur yang sama kemungkinan membentuk lebih dari satu senyawa. Postulat Dalton ini cukup lama bertahan, lebih dari 100 tahun. Kelebihan dari postulat Dalton ini, dia sesuai dan cukup dijelaskan dengan hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap yang disampaikan oleh Lavoisier dan Proust. Sehingga teori tentang model atom semakin berkembang dengan adanya munculnya teori model atom oleh Dalton. Namun, setelah 100 tahun tersebut, banyak penelitian lainnya yang akhirnya menghasilkan banyak penemuan-penemuan baru yang mampu mematahkan postulat Dalton tersebut. Di antaranya menjadi kelemahan dari postulat Dalton. Yang pertama, penemuan subpartikel atom yaitu proton, elektron, dan neutron akan mematahkan postulat Dalton yang pertama bahwasanya atom merupakan building block materi. Faktanya, atom masih dapat terbagi lagi dan terdiri dari subpartikel atom. Postulat Dalton yang lainnya mengenai atom dari semua unsur adalah identik juga telah dipatahkan oleh penemuan isotop, di mana atom dari suatu unsur dapat memiliki nomor massa yang berbeda. Begitu juga munculnya penemuan mengenai reaksi peluruhan, reaksi inti, juga meluruhkan postulat Dalton mengenai penyebutan atom tidak dapat diciptakan, dimusnahkan, dan diubah lagi. Postulat Dalton
juga tidak dapat menjelaskan hubungan senyawa pada saat dia berbentuk larutan. Dan yang terakhir, postulat Dalton tidak dapat menjelaskan munculnya daya hantar arus listrik. Penelitian selanjutnya mengenai penemuan model atom, sejarah model atom, yaitu dikemukakan oleh J.J. Thomson pada tahun 1904 yang menyebutkan bahwasanya atom memiliki model seperti puding plum atau plum pudding model, di mana bentuk dari model atom tersebut, elektron berada di bagian permukaan dari atom yang tersebar merata dengan dikelilingi pula oleh muatan positifnya. Jadi jika digambarkan, model atom tersebut adalah adanya plum sebagai muatan negatif dan pudingnya adalah muatan positif. Teori model atom J.J. Thomson ini cukup bertahan selama 7 tahun. Dasar dari statement J.J. Thomson mengenai model atom roti kismis tersebut berdasar pada eksperimennya mengenai eksperimen tabung sinar katoda, di mana sinar katoda yang dilewatkan anoda akan mengenai layar dan dapat menyebabkan layar tersebut berpendar. Dari sini muncul suatu pemikiran bahwasanya dalam sinar katoda tersebut terdapat partikel, sehingga dilanjutkan dengan penelitian selanjutnya yang menempatkan baling-baling di antara katoda dan anoda. Faktanya, baling-baling tersebut dapat berputar. Hal ini dapat membuat J.J. Thomson mengemukakan pendapatnya bahwasanya partikel tersebut berupa materi, di mana dia memiliki massa dan menempati ruang sehingga mampu memutar baling-baling. Pada percobaan selanjutnya, tabung sinar katoda tersebut dilewatkan magnet di antaranya. Keberadaan magnet mampu membelokkan sinar katoda kepada arah tertentu, dan saat diberikan lempengan logam yang bermuatan positif dan negatif, maka sinar katoda tersebut akan berbelok menuju kutub positif. Hal ini menyebabkan Thomson berpendapat bahwasanya dalam sinar katoda tersebut terdapat partikel negatif. Nah, partikel negatif ini yang sekarang kita kenal dengan sebutan elektron. Model atom J.J. Thomson ini memiliki kelebihan bahwasanya dia dapat menjelaskan sifat listrik atom dengan keberadaan partikel negatif tersebut. Kemudian dia juga mematahkan postulat Dalton bahwasanya atom bukanlah partikel terkecil karena masih memiliki subpartikel atom, yaitu elektron. Namun, dengan bentuk model atom seperti roti kismis ini, J.J. Thomson tidak mampu menjelaskan bagaimana susunan partikel positif dan negatif di dalam atom tersebut. Dia hanya menjelaskan bahwasanya elektron tersebar merata bersama muatan positifnya. Akhirnya, pada tahun 1911, melalui eksperimen hamburan sinar alfa, Rutherford mencoba bereksperimen dengan partikel alfa yang ditembakkan pada lempeng emas melewati suatu plat timbal yang cukup kecil. Nah, saat mengenai lempeng emas tersebut, ternyata didapatkan beberapa sinar akan diteruskan, beberapa sinar juga dibelokkan, bahkan ada yang dipantulkan. Nah, jika
Mengingat dari model atom Thomson tadi, di mana elektron tersebar merata, faktanya saat diberikan partikel sinar alfa, ditembakkan sinar alfa, maka banyak sinar yang melewati dan diteruskan menuju layar pendeteksi. Nah, di sini berarti partikel alfa itu hanya mengenai ruang kosong. Berarti banyak terdapat ruang kosong di dalam atom. Nah, untuk sinar yang dibelokkan tersebut diberikan pernyataan bahwasanya mengenai suatu materi dengan massa yang cukup besar sehingga mampu membelokkan partikel alfa. Begitu juga yang dipantulkan dengan sudut yang kecil sekali kembali, maka Rutherford beranggapan bahwasanya partikel alfa memiliki muatan yang serupa dengan materi yang ada di dalam inti dengan massa yang cukup besar tersebut, sehingga mampu memantulkan partikel alfa tersebut. Nah, hal ini akhirnya memunculkan teori dari Rutherford bahwasanya terdapat muatan positif yang setara dengan partikel alfa tadi, sehingga mampu membelokkan partikel alfa, dan terdapat massa atom yang cukup besar yang berpusat di inti atom atau yang dikenal dengan nukleus. Sedangkan elektron berputar di luar dengan jarak yang sangat jauh dari inti atom, sehingga terdapat ruang kosong yang cukup besar di sini. Selanjutnya, teori Rutherford ini dikenal dengan model inti atom, di mana inti atom berada di pusat atom dan dia memegang massa yang besar dan berbuatan positif, sedangkan elektron mengelilinginya dalam jarak yang sangat jauh dan berada pada lintasan yang luar, paling luar. Teori ini hanya bertahan selama 2 tahun. Kelebihan dari teori Rutherford ini mampu memunculkan suatu ide baru tentang inti atom atau nukleus, di mana elektron tersebut bergerak di lintasan yang jauh dari inti. Namun, di sini terdapat kelemahan karena elektron tersebut bergerak dan juga terdapat gaya gravitasi di dalamnya. Maka untuk mempertahankan gaya tarik inti tersebut, maka elektron harus bergerak terus-menerus, sehingga dia memiliki energi yang disebut energi kinetik. Nah, selama dia bergerak, dia juga akan memancarkan energi radiasi. Nah, selama memancarkan energi radiasi secara terus-menerus, maka akan menyebabkan energi kinetiknya menurun. Nah, jika energi kinetik menurun, maka dimungkinkan elektron dapat jatuh ke inti. Nah, ini adalah kelemahan dari teori Rutherford yang akhirnya dijelaskan lebih lanjut oleh Bohr, di mana jika elektron mengelilingi inti atom dalam bentuk lintasan spiral sehingga dia mampu jauh ke inti, maka dia perlu memancarkan energi untuk menuju ke lintasan yang lebih dalam. Nah, saat dia memancarkan radiasi tersebut, spektrum yang dihasilkan adalah spektrum kontinu. Dengan bentuk spiral ini, maka spektrumnya adalah spektrum kontinu. Ini adalah teori model atom klasik. Nah, pada saat Bohr menguji hasil penelitian tersebut, dia menggunakan gas hidrogen dan radiasinya dilewatkan prisma menghasilkan spektrum yang berbeda. Spektrumnya bukan spektrum kontinu, melainkan spektrum garis atau spektrum diskrit yang bentuknya terputus-putus berupa garis-garis. Ternyata spektrum atom hidrogen ini
dia memancarkan cahaya dengan lambda tertentu, dengan panjang gelombang tertentu. Hal ini akhirnya memunculkan pendapat bahwasanya elektron ini memiliki tingkat energi tertentu karena terdapat hubungan antara panjang gelombang dan energi melalui persamaan Planck E sama dengan Hf atau sama dengan Hc per lambda, di mana H merupakan tetapan Planck, F adalah frekuensi, C kecepatan cahaya, dan lambda adalah panjang gelombang. Teori ini dikemukakan oleh Niels Bohr yang dikenal dengan model atom, model planetari atau model tata surya, di mana inti atom berada di dalam dengan elektron mengitari di bagian luarnya pada lintasan-lintasan tertentu sesuai dengan tingkatan energinya. Tingkatan energi dari elektron ini biasa juga kita kenal dengan kulit atom, merupakan tempat di mana elektron berada dengan energi tertentu yang tidak akan hilang energinya atau pada kondisi lintasan stasioner. Bagaimana elektron tidak kehilangan energinya? Dia akan menyerap energi jika elektron berpindah dari kulit asal menuju kulit yang lebih luar. Perpindahan elektron menuju ke kulit terluar ini, menuju ke kulit yang lebih luar ini disebut dengan eksitasi, membutuhkan energi. Nah, saat elektron tersebut kembali ke kulit asalnya karena tidak stabil pada kondisi eksitasi, maka dia akan memancarkan energi. Proses kembalinya elektron dari kulit luar menuju kulit yang lebih dalam disebut dengan emisi. Teori atom dari Bohr ini memiliki kelebihan bahwasanya dapat menjelaskan mengapa elektron tersebut tidak jatuh ke inti karena adanya energi yang tertentu dalam setiap lintasan elektronnya. Kemudian juga dapat menjelaskan fenomena spektrum garis dari gas hidrogen tadi yang tidak dapat dijelaskan pada teori model atom klasik. Namun, dari teori model Bohr tadi muncul kelemahan bahwasanya tidak dapat menjelaskan spektrum warna dari atom dengan jumlah elektron yang cukup banyak. Nah, berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa penelitian lanjutan yang hingga sekarang kita gunakan, yaitu teori atom modern yang berupa teori mekanika kuantum. Teori atom modern ini diawali oleh Louis de Broglie dengan prinsipnya dualisme gelombang, di mana elektron dapat berlaku sebagai materi dan gelombang. Dilanjutkan oleh Heisenberg bahwasanya elektron memang memiliki energi tertentu, namun dia tidak berada pada lintasan yang pasti. Heisenberg ini merumuskan azas yang cukup terkenal, yaitu azas ketidakpastian, uncertainty theory. Nah, kemudian penelitian selanjutnya dikemukakan oleh Erwin Schrödinger bahwasanya elektron bergerak sesuai bentuk gelombang, sehingga dia merumuskan keberadaan dari elektron tersebut menggunakan fungsi gelombang Schrödinger. Di mana sebenarnya elektron tersebut terdapat? Elektron hanya bisa diketahui dari kebolehjadiannya ditemukan elektron tersebut dalam jumlah yang besar, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan orbital. Nah, ini persamaan yang digunakan oleh de Broglie dalam menentukan bahwasanya elektron bersifat sebagai materi dan juga gelombang. Bersifat sebagai materi karena dia memiliki massa dan menempati ruang, jadi dia memiliki volume. Dia dapat bertindak sebagai gelombang karena dia mampu memancarkan energi dengan panjang gelombang tertentu. Nah,
Bentuk model atom modern adalah seperti ini, di mana di tengah, di pusat dari atom tersebut terdapat inti atom yang kemudian di bagian luarnya terdapat elektron. Elektron tersebut berada dalam orbital-orbital. Jadi ditemukannya elektron dalam jumlah yang cukup besar ada di dalam orbital-orbital ini. Sehingga dari sini kita dapat mengukur besarnya energi dari proses emisi dan eksitasi elektron, sehingga dia dapat tetap tinggal di lintasan yang ada dalam orbital tersebut. Teori atom ini masih bertahan hingga sekarang, walaupun masih terdapat beberapa kelemahan yang masih terus dalam pengkajian. Di antaranya adalah persamaan gelombang hanya dapat digunakan untuk partikel dalam kotak dan atom dengan elektron yang tunggal. Dan ini sulit diterapkan untuk sistem makroskopis. Baik, itu tadi video pembelajaran kita mengenai sejarah penemuan atom. Video ini saya akhiri dengan quotes dari Thomson, bahwasanya the electron may it never be of any use to anybody. Jadi, jika elektron tersebut tidak ditemukan, dia pun tidak akan kita ketahui kegunaannya dalam tubuh kita, dalam alam semesta. Maka selalu ada hikmah dari setiap kejadian atau penemuan. Jangan pantang menyerah dalam belajar. Siapa tahu teori atom modern yang masih kita gunakan sekarang dapat dipatahkan oleh peneliti-peneliti selanjutnya, atau mungkin salah satunya adalah Anda pada 10 tahun mendatang, 50 tahun mendatang, atau ya beberapa tahun lagi. Jadi jangan patah semangat untuk tetap belajar. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.